كلمة الحق عليها تحيا وعليها تموت وعليها نعيش إن شاء الله بعد من الآخرين. ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب لنا بأنسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarru bi masyiatillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa mawala. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin makaraman, para asatidz, para hujaj, para jamaah bersuci yang kami hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan. Kami ucapkan selamat datang Sobahul Khair, Sobahus Surur. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bermuajahah silaturahim dalam acara yang sebagaimana kita ketahui, acara mingguan yaitu bersuci berjamaah subuh Cikiwan. Yang saya hormati wabil khusus pada penasehat bersuci Bapak Kiai Muhammad Salim SAP MSya dan para asatidz yaitu Bapak Musim yang SAG, Bapak Musim SPDI beserta asatidz yang lainnya, wabil khusus Ketua DKM Masjid dan Mushola yang hadir pada kesempatan ini, aparatur pemerintahan, mungkin Bapak Lurah beserta yang lainnya belum bisa hadir, yaitu Ketua Kelembagaan Bapak LPM Bapak Thorik S. Hidayat SH beserta jajarannya, Bapak RW, Bapak RT yang hadir pada kesempatan ini, dan yang saya hormati wabil khusus pada insyaallah penceramah kita yaitu Bapak Haji Mafatihul Huda MPD beserta jamaah yang lainnya yang saya tidak bisa absen satu persatu. Alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak Ibu Bapak sekalian telah bisa hadir di tempat ini, telah melaksanakan yang wajib maupun yang sunnahnya. Mudah-mudahan Bapak dari rumah ke tempat ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus kami atas nama yang mewakili jajaran daripada Stalin Al-Barkah Wabil itu yang saya hormati Kakanda Bapak Amir Sobir dan sebagainya, mohon maaf ya. Intinya kami mungkin ada yang tidak kesasar, yang mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang kedua, acara bersuci kami mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan membuat keduanya yang mohon maaf lagi ya, karena mungkin kakak kami Bapak Amir Sobir itu dan terakhir kami tidak masak, dan mudah-mudahan
kita akan sarapan pagi. Musola Al-Barakah 2, Bapak RT Hakim terhormat, satu ya, Barakah 1. Yang saya hormati, tadi kita dengar Bapak Amir Sofir yang kurang sehat, kita doakan sama-sama mudah-mudahan penyakitnya diangkat Allah Subhanahu Wa Taala, disehatkan kembali seperti sedia kala. Yang saya hormati Bapak Ustaz Muhsin, yang saya hormati Imam kita Bapak Ustaz Yasin Wadiana SKG, yang saya hormati penceramah pagi hari ini Ustaz Haji Maplatif Buddha MPD, yang saya hormati Ustaz Asep, Ustaz Dodo, yang saya hormati juga ada Ustaz Lutfi di belakang dan saya hadir. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjil saya. Yang saya hormati para DKM, musola dan masjid sekelurahan Cibiwul yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati juga Ketua RT 02 Pak Rosid bila hadir. Yang saya hormati aparatur yang lain, Pak RW, juga Pak RT sekelurahan Cibiwul yang mungkin hadir pada pagi hari ini yang juga tidak bisa satu persatu. Yang saya hormati jemaah bersuci, alhamdulillah mudah-mudahan kita selalu disehatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, hingga kita bisa hadir di acara rutinitas kita, yaitu acara bersuci, salat subuh berjamaah Cikiwul dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam mudah-mudahan senantiasa disampaikan kepada Allah Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyikapi bersuci ini saya tadi datang belakangan karena memang kesiangan. Itu jemaahnya ada di pinggir jalan. Ini jalannya kan jalan hidup nih, jalan raya banget gitu kan. Ini ngeri-ngeri sedap saya tadi ngeliatnya, banyak kontainer lewat, takutnya ada supir ngantuk nih. Mudah-mudahan alhamdulillah diselamatkan untuk remaja di sini. Ini jadi jemaah yang ada di sana, kesini aja tuh kosong tuh kalau sholatnya selesai. Iya, sabana itu. Masih benar itu. Masalahnya kalau udah sholat selesai mah bisa nih ditumpuk-tumpuk juga kita di sini. Tapi kalau sholat memang susah nih. Tadi saya ngeliat di sana tuh, aduh ngeri. Gitu kan. Nah, tadi alhamdulillah ternyata musola ini sebenarnya lumayan besar halamannya, tapi berjamaah bersuci tidak cukup. Berarti artinya benar kita sebagai warga Kelurahan Cikiwul berbetul religi dan terus mengikuti bersuci dengan ikhlas, istiqomah, dan kemudian mudah-mudahan kita selalu diberikan petunjuk Allah jalan yang benar. Selanjutnya saya ini sebenarnya kalau kalau sambutan kehabisan tema juga gitu kan. Kita lihat tadi. Tapi nggak ada salahnya tetap saya sampaikan kepada jemaah bersuci yang sering juga sampaikan oleh Pak Lurah. Oh ya, Pak Lurah hari ini atau pagi hari ini tidak hadir tengah-tengah kita, mungkin kecapean karena semalam juga habis main bola sama saya di lapangan Pandurenan sama anak-anak Karang Taruna. Saya juga pulang touring terus kecapean belakang. Padahal saya nyumput tadi sudah bisa yakin, tahu aja sih saya di belakang panggil aja gitu kan. Karena memang ya ini sudah jadi kewajiban saya mewakili pemerintahan yang harus disediakan orang. Nah ini tentunya saya kontrakan harus selektif ketika kita menerima para kontrak, karena memang ada juga yang mungkin yang kontraknya tidak terus terang apa yang mau dilakukan, dosisnya tinggi, kemudian juga miras. Nah ini saya melihat seperti itu, kemudian buat izinnya itu izin edarnya seperti apa tidak tahu. Nah kemarin bahkan mungkin sedikit berkaitan dengan persoalan ya kami siap bantu di di advokat kami di
rajin untuk mendampingi masyarakat yang mungkin butuh bantuan hukum. Nah ini barangkali harus kita sadari bahwa memang negara kita negara hukum, jadi apapun prosesnya harus dengan proses hukum. Karena memang kemarin kita ada sweeping dan sebagainya. Saya menghimbau kepada yang sweeping dan sebagainya, jangan sampai ada anarkis, jangan sampai ada nendang kiosnya dan sebagainya. Itu nantinya kita malah jadi titik balik dan kita salah karena kita melakukan perusakan, melakukan pidana. Kalau hal ini lurah tidak ada pidananya, cuma perdata. Jadi dia di PT UN-kan. Tetapi itu semua mohon maaf bukan sombong, saya sudah bisa akan patahkan itu karena memang luar juga punya kewenangan ketertiban di wilayah. Jadi perlu menertibkan hal-hal masyarakat yang akan menjurus ke tidak baik. Karena memang kalau peredaran miras di kita itu tidak lazim, karena di kita bukan tempatnya. Jadi saya setuju dengan apa yang Pak Lurah lakukan. Mudah-mudahan kita jemaah bersuci, kita dukung Pak Lurah, kita support Pak Lurah, jangan sampai dia galau. Ya, kemarin galau dia, gitu kan. Karena memang setiap waktu dia selalu dapat telepon. Bahkan kemarin ada 8 wartawan yang telepon dia. Nah, kemarin selalu curhat ke saya bilang nggak usah takut Pak Lurah, saya dampingi sih. Nah ini yang terjadi karena kita menegakkan kebenaran. Ya tadi timpangannya tentunya sangat keras dan sangat luar biasa. Ya mudah-mudahan kita masyarakat Cijiwo tetap istiqomah terus menjalankan silaturahmi dengan baik, komunikasi dengan baik. Nah inilah warga kita, warga Cijiwo. Karena tentunya saya Lurah semakin tinggi pohon pasti semakin tinggi tepukan anginnya. Itulah bagian yang selalu kita pahami seperti itu. Nah, ini terima kasih semuanya kepada Lurah Suci sudah support tentang kegiatan-kegiatan di Cijiwo. Pak Kiai itu yang terjadi. Pak Kiai juga sering sangat dukung kita, bantu kita, ingin support dan bahkan siap tampil ke depan untuk katakanlah melawan saudara-saudara kita yang berjuang di Astana. Nah ini tentunya di Kelurahan Cijiwo juga banyak kegiatan. Kemarin kami melakukan touring dengan Pak RT Pak RW sebelah Cijiwo. Artinya saya di kelembagaan menyediakan anggaran untuk Pak RT Pak RW refreshing. Mungkin selama ini di tengah-tengah masyarakat, melayani masyarakat ada yang seperti ini dan seperti itu. Nah kemudian ingin suasana adem, kemarin saya ajak ke Puncak 2 di touring, termasuk saya ikut ke sana. Nah ini bagian dari kami di kelembagaan menampung aspirasi yang Pak RT Pak RW inginkan di kita. Nah ini ke depan juga kami di kelembagaan di 2025 nanti gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftah babir rahmah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman bi dawami mulkillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratul mukaramun wa mukaramun, para asatid, para guru, para hujjaj bil khusus, penasehat tersuci Abu Kiai Haji Muhammad Daud Salim SAP MSI, Ustaz Muhsin, Ustaz Asep Baji Eli, Ketua LPM, guru kita Ustaz Esim Murdiana, dan segenap para guru yang lainnya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang mana mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahkan hidupnya,
diluaskan rezekinya, dimudahkan segala macam urusan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tidak lupa mendukung daripada apa yang sudah disampaikan Bapak Ketua LPM barusan. Memang menjadi sebuah hal yang sangat perlu kita perhatikan, karena miris tiap hari pengajian di Cikiwul tapi ngonuk itu agak kene bae. Nah, itu kecolongan kita. Eta kumaha nu boga rukokna apa kumaha naonna saha teh. Kira-kira karena sudah terjadi geus aya, geus terlanjur aya, maka pencegahan itu sudah bukan waktunya lagi, tapi bagaimana caranya kita bisa membubarkan atau menutupnya. Kalau pencegahan itu sebelum adanya ini mah geus aya, dicegah kumaha belum geus aya. Kan begitu. Iya, maka apapun yang direncanakan oleh kelurahan, oleh kelembagaan dan yang lain sebagainya, kita sama-sama mendukung, bahu-membahu bersatu sebagai masyarakat Cikiwul, yang mana mudah-mudahan kalau di kampung kita tidak ada kemaksiatan yang semacam itu, mudah-mudahan jadi kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tak lupa kepada yang kami hormati DKM Masjid Mushola Sekelurahan Cikiwul, bil khusus DKM Mushola Al Barkah 1, Bapak Amil Sopir yang mungkin katanya sedang kurang sehat. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatannya sebagaimana biasanya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada pejabat RT RW ke pejabat soalnya. Jangan RT ke pejabat yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan dalam menjalankan amanahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Jadi kieu datang jadi kieu. Jadi begini, setiap manusia itu pasti tidak lepas dari yang namanya ujian, betul. Setiap diri dari kita pasti pernah yang namanya Allah berikan ujian. Dan yang namanya ujian itu tidak lepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa itu semua pasti sudah direncanakan oleh Allah karena bentuk daripada qada dan qadarnya. Dan itu wajib kita imani, wajib kita yakini, wajib kita percayai. Namun setiap ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita itu tidak semuanya sama. Ada orang yang mungkin ketika mendapatkan ujian itu terasa sangat berat. Ada yang mendapatkan ujian dari Allah mungkin dirasa sedang-sedang saja. Atau bahkan ada yang mungkin mendapatkan ujian dari Allah hanya sesuatu yang ringan saja. Tergantung bagaimana kadar iman dan takwa seseorang, yang mana kemudian Allah memberikan ujian tersebut. Itulah yang membedakan daripada ujian yang diterima oleh manusia. Namun terlepas dari itu semua, setiap ujian yang Allah berikan ini pasti berlandaskan la yukallifullahu nafsan illa. Yang mendapatkan ujian berat, Allah yakin pasti dia mampu melewatinya. Yang mendapatkan ujian sedang-sedang saja, Allah pun tahu pasti dia sanggup melaluinya. Dan yang mendapatkan ujian ringan, sedang atau yang kecil kira-kira, Allah paham kamu pasti bisa melewati semua ini. Itu semua sudah berlandaskan daripada dalil yang Allah berikan di dalam Al-Quran kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka dari setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, walaupun mungkin yang dirasa itu berbeda, Allah sudah tahu, sudah paham, sudah mengerti. Di setiap ujian yang Allah berikan kepada kita semua, pasti kita sanggup dan bisa untuk melewatinya. Maka nanti kemudian kita begini, dari setiap ujian yang Allah berikan, itu kita bisa melihat dari 3 sisi yang berbeda. Yang pertama,
ujian itu dilihat dari segi akidah. Yang kedua, ujian dilihat dari sisi syariat. Yang ketiga, ujian dilihat dari sisi tasawuf. Ini nanti akan berbeda-beda. Yang pertama, ujian dilihat dari segi akidah. Iman kita diuji pada saat Allah memberikan cobaan kepada kita. Apakah kita meyakini bahwa itu semua berasal dari Allah, ataukah ini hanya disebabkan karena suatu hal atau yang lainnya? Seumpama contoh, hujan-hujan pemotoran, jalan lesang. Mana suka hujan-hujan pemotoran? Atau ngajetuk di imah jadi uming kan? Ya benar dasarnya. Hujan-hujan tuh segala pemotoran, ngajetuk di imah. Ngejutnya diumum nih, emang wayah bejenang ngenah nawainya. Sepeda motor ketika saat hujan, kemudian naudzubillah kepleset, kebruk, kepleset, agak hiburan ya. Gerbuk beta. Itu dia nanti akan ketika dia terjatuh, yang pertama dia yakin bahwa terjatuhnya dia karena takdir Allah, dan kemudian dia berpikir yang kedua terjatuhnya dia karena jalan lesang. Nah, iman kita diuji itu pada saat mendapatkan cobaan seperti itu. Apakah kita mendapatkan ujian ini dikarenakan ada sebab, atau hanya memang betul-betul kita yakin bahwa setiap ujian yang Allah berikan ini berasal dari Allah. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapi ujian tersebut. Apakah dikarenakan suatu sebab, ataukah murni memang berasal dari Allah? Pasti kebanyakan kita saat mendapatkan ujian ini akan meratap, akan bersusah hati, galau, pusing dan yang sebagainya. Di bejaan cek aing ge ulah kieu, cek aing ge naon tah ulah kieu, akan menyalahkan sebab. Padahal apa? Kalaupun memang tidak dijatuhkan pada saat itu disebabkan karena jalan lesang, mungkin dia akan lurus-lurus aja, lancar-lancar aja naik motor, walaupun dalam keadaan jalan licin. Tapi karena itu tadi, bagaimana dia melihat daripada ujian Allah atau karena sebab itu jalan memang ini berasal. Maka kemudian di dalam Al-Quran disebutkan idza asabathum musibah qalu inna lillahi. Semuanya berasal dari Allah dan kita kembalikan kepada Allah. Jangan terus kemudian kita menyalahkan sebab. Tuh gara-gara lesang jalanan aing kepleset. Tuh gara-gara ieu aing jadi kitu. Tuh gara-gara eta aing jadi kieu. Jangan menyalahkan sebab. Karena apa? Sebab pun itu pasti berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dari sisi akidah. Dan kita wajib iman, wajib percaya, wajib yakin bahwa ujian itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal bagaimana kita mengatur hati kita saja. Apakah kita akan berhusnudzon kepada Allah, ataukah kita akan suudzon kepada Allah? Naudzubillah min. Jadi suudzon ka jelema oge urang teu meunang komode ka Gusti Allah. Teh jelema wani-wani temen suudzon ka Gusti Allah. Ka jelema bae teu meunang. Lah ieu kan Gusti Allah suudzon. Lah naudzubillah min. Naudzubillah min dzalik. Ya, kemudian ketika kita mendapatkan ujian dilihat dari sisi syariat. Akankah kita masih terus beribadah kepada Allah saat kita mendapatkan ujian? Banyak dari kita tebang hari doang ge mung salat ngaji saya mah. Tebang hari doang. Wudu cenah kiri subuh arek mangkat di awang. Hari tebang hari ya Allah. Panu naon tebang panu tidak buat kana cai sieun lah tebang panu tebang hari kan tidak kudu mung salat lah naonan itu
Tuh kita diuji oleh Allah tuh. Apakah saat kita mendapatkan ujian masihkah kita mau bersujud kepada Allah? Masihkah kita mau menyembah kepada Allah? Nabi Ayub, kita tahu Nabi Ayub mendapatkan ujian yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah ketika Nabi Ayub mendapatkan ujian dari Allah, lantas kemudian beliau berhenti beribadah kepada Allah? Tidak. Justru dengan ujian musibah yang Allah berikan, Nabi Ayub semakin getol beribadah kepada Allah. Semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Karena beliau yakin ini semua berasal dari Allah dan harus dikembalikan kepada Allah. Maka dari sisi syariat, bagaimana ketika kita mendapatkan ujian, kita masih terus beribadah kepada Allah dengan hati yang ikhlas, dengan penuh keyakinan bahwa di setiap ujian ini pasti akan ada jalan keluar. Kita ingat inna ma'al usri fa inna ma'al usri, diulang Pak 2 kali. Inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan di setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Maka sekalipun kita sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah pernah kita terus untuk meninggalkan ibadah kepadanya. Namun bahasa orang teamah ripuh ujian, gitu kan ya. Bagja titipan. Kan begitu. Kita mendapatkan musibah, jangan kita merasa terus kemudian paling menderita. Aduh ya Allah, palbah benang ujian, dikasih musibah sama Allah. Ya Allah, hidup kita kok dia amat, ya Allah, paling menderita. Merasa dirinya paling menderita. Ayo begitu. Mangkat di mana? Allah. Ayo keluar. Keluar mana? Tadi ayat truk. Di ngalamun baik. Iya, kebanyakan dari kita kan begitu. Ketika coba mendapatkan ujian dari Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aku guru tuh aja guru tuh. Tapi coba kita kembalikan kepada Allah bahwa ini semua adalah bentuk daripada kasih sayang Allah kepada kita. Kalaulah bukan karena ujian, terkadang manusia harus mendapatkan ujian dulu baru nanti dia akan mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan memang ketika manusia mendapatkan ujian justru lebih banyak mendekatkan dirinya kepada Allah. Lantas kita bertanya, kenapa ketika mendekatkan diri kepada Allah harus menunggu datangnya ujian? Saat kita sehat, kemana kita? Saat kita punya waktu luang, ada di mana kita? Saat kita mendapatkan umur yang panjang, kita gunakan untuk apa umur kita? Lalu kenapa ketika mendapatkan ujian baru kita memanggil Allah, baru kita beristighfar, meminta ampunan? Selama ini kita sebetulnya tidak kurang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang itu adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sisi syariat, ketika kita mendapatkan ujian, teruslah beribadah kepada Allah, seraya kita bertawakal meminta ampunan kepadanya. Mudah-mudahan daripada ujian yang Allah berikan segera diangkat dan diberikan jalan keluarnya. Itu harus begitu. Harus begitu. Karena kita diberikan iman oleh Allah dan kita harus yakin bahwa di setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Pak RT, ingin nanya. Mang Emen mana? Mang Emen. Mang Emen, tukang mancing, ingat nanya dia. Emang lauk, enak mana pertanyaan ke lauk. Lain saja jadi lauk ya, Mang Emen. Mang Emen mancing lauk jair resep. Lauk emas resep. Bandeng. Weh, eta nomor hiji. Mantap. Tapi dia Pak RT. Pak RT, ya Pak RT. Loba jelema nu teu beutieun lauk bener. Lah, Kurang namanya loba. obat tulangna cenah. Cenah loba. Tulangna. Ah. Ikan bandeng. Banyak orang yang tidak suka ikan bandeng, benar Bang Emen ya? Karena cek Pak RT loba tulang apa RT-nya? Sekarang kita begini. Ketika mendapatkan ujian, fokusnya kita kembalikan, kita balik. Fokusnya kita balik.
Ketika mendapatkan ujian, fokusnya kita balik. Dari ujian yang Allah berikan, musibah yang Allah berikan, sudah berapa banyak nikmat yang kita terima. Begitu juga ikan bandeng. Ikan bandeng banyak orang yang tidak suka karena banyak tulangnya. Kita balik fokusnya, dibandingkan tulangnya, lebih banyak dagingnya atau tulangnya? Pasti banyak dagingnya. Begitu juga ujian. Ujian ibaratkan tulang yang ada di lauk bandeng. Dibandingkan dengan ujiannya, berapa banyak nikmatnya yang sudah Allah berikan kepada kita dan kita rasakan. Takbir. Allahu Akbar. Lauk bandengnya itu dibandingkan dengan tulangnya, banyakan dagingnya atau tulangnya? Pasti banyak dagingnya. Maka kita balik fokus kita sekarang. Ketika kita mendapatkan ujian, kita balik, kita fokusnya kita kembalikan. Maka sudah lebih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita daripada ujiannya. Ikan bandeng juga begitu, pasti lebih banyak dagingnya daripada tulangnya. Tinggal membalikkan fokus bagaimana kita belajar untuk terus kemudian selalu husnuzon kepada Allah dengan terus beribadah walaupun kita mendapatkan ujian. Itu yang kedua. Yang ketiga, bilang ini lagi Allahu Akbar. Akhir lagi Allahu Akbar. kali ini kate Takbir. Allahu Akbar. kali ini kali piringnya coklat yang hakim. Lumayan ngaso setik. Yang ketiga kita melihat ujian dari sisi tasawuf. Akankah kita saat mendapatkan ujian bisa berhusnuzon kepada Allah, ataukah kita malah bersuudzon kepada Allah? Kita meratapi ujian yang Allah berikan, musibah yang kita dapatkan. Allah tidak adil kepada saya, Allah jahat kepada saya, Allah tidak sayang kepada saya. Mungkin kata-kata seperti itu yang terus kita keluarkan saat mendapatkan ujian. Jadi sebagaimana yang tadi saya sampaikan, seakan-akan ketika mendapatkan ujian merasa dirinya paling menderita. Padahal kalau dilihat di antara penderitaan dirinya, mungkin jauh lebih banyak orang yang lebih menderita daripada dirinya. Nah maka tinggal bagaimana kita berakhlak kepada Allah dengan terus kemudian kita tidak meratapi daripada musibah yang Allah berikan kepada kita. Jangan hanya terus meratapi daripada musibah yang Allah berikan, bahkan sampai husnul, bahkan sampai suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah maka dari sisi tasawuf kita tetap terus berakhlak dengan berhusnuzon kepada Allah bahwa inilah tanda cintanya Allah kepada kita. Kita jadikan ujian ini sebagai rasa kasih sayang Allah kepada kita. Kalau kita bisa berhusnuzon kepada Allah, maka akan melihat ujian ini nanti akhirnya pasti akan berujung dengan indah. Tapi kalau kita melihat ujian ini dengan suudzon kepada Allah, maka ujian yang diterima hanyalah sekedar musibah. Itulah yang sering kita rasakan. Maka idza aradallahu bi 'abdihil khaira ajjala lahul uqubata fid dunya. Kita jadikan ujian yang Allah berikan itu sebagai tanda cinta, tanda kasih sayang Allah kepada kita. Sebab apa? Ketika Allah menginginkan kepada hamba-Nya kebaikan, ajjala lahul uqubata fid dunya, maka Allah nanti akan menyegerakan memberikan ujian kepada hamba-Nya di alam dunia. Jadi ketika kita mendapatkan ujian, jangan suudzon yang nantinya hanya berujung kepada sebuah musibah, tapi kita selalu husnuzon kepada Allah bahwa di setiap ujian pasti nanti akan berakhir dengan indah. Nah itulah bukti daripada kasih sayang Allah kepada kita dengan menyegerakan ujian kita di alam dunia. Sebab apa? Ketika manusia diberikan ujian, harta itu ujian, kekayaan ujian. Orang yang punya harta banyak nggak sakit, boro-boro sakit pilek ge tara. Kemudian ditanyakan mana enak geningan cara ibadah ge duitnya loba sih? Ya kan begitu? Mungkin kita bisa melihat seseorang yang seperti itu, kita malah melihat kepadanya, merendah banget yang mana nama.
Ibadah tara, sedekah tara, infak tara, geringnya tara, duit loba, hayu teh. Kumaha sih caranya? Jangan kita iri dengan orang yang seperti itu. Sebab apa? Mungkin nanti ukubahnya akan diterima di akhirat. Sebab apa? Di alam dunia ditahan itu orang yang istidraj kan begitu. Sebab apa? Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka anhul uqubata hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah. Tuh kalau orang diinginkan keburukannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti ukubahnya, tatrapannya itu nanti akan ditahan. Ujiannya akan ditahan di alam dunia. Kapan diberikannya? Nanti saat sudah ada di alam akhirat. Di hari kiamat baru dikasihkan untuk siapa? Orang-orang yang istidraj itu tadi. Mungkin sekarang di alam dunia manehna banyak duit, ya kan, hartanya melimpah dan yang lain sebagainya, kesehatannya dan yang lain-lain. Tapi ibadah nggak pernah. Itu ditahan oleh Allah siksanya di alam dunia, tapi nanti di akhirat akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Jadi masih mending orang yang mendapatkan ujian sekarang di alam dunia, sebab itu tanda bukti cinta Allah kepada kita, daripada siksa kita di alam dunia ditahan oleh Allah dan nanti akan diberikan di akhirat, dan itu akan sangat lebih pedih lagi siksanya. Naudzubillah min dzalik. Maka itu tadi dari ujian yang Allah berikan kepada kita lihat dari 3 sisi. Yang pertama dari sisi akidah, yang kedua dari sisi syariat, yang ketiga dilihat daripada sisi tasawuf. Maka mudah-mudahan dari ketiga sisi ini ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa tetap terus beribadah, berhusnudzon, kita iman, kita yakin, kita kembalikan semuanya kepada Allah karena semuanya dari Allah dan akan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terusnya caang, ini masalah gede caang. Ya perde itu ya perde aku ya. Nah, maka mudah-mudahan dari apa yang sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, bisa kita jadikan pegangan dalam hidup kita bahwa ternyata ujian itu adalah tanda bukti Allah cinta kepada kita, tanda bukti Allah sayang kepada kita. Sebab kalau kita tidak mendapatkan ujian dari Allah, bisa jadi ujiannya nanti akan ditimpakan di alam akhirat dan itu jauh lebih berat lagi. Maka mudah-mudahan sekali lagi kita semua bisa senantiasa melewati ujian-ujian yang Allah berikan dengan besar hati, dengan lapang dada. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya Jangan baik, jangan. Amin. Apa?
Kata-katanya dong hari ini. Hari ini sangat memuaskan. Mantap. Bersuci mantap.